apakah kebenaran itu milik sains atau milik Tuhan? Disclaimer, video ini mengandung pembahasan yang dapat memicu perbedaan pendapat terkait keyakinan agama, filsafat, dan sains. Tujuannya bukan untuk mengunggulkan salah satu pihak, melainkan untuk menyajikan sejarah dan refleksi intelektual dari dua cara manusia memahami kebenaran. Penonton dihimbau untuk menyimak dengan pikiran terbuka dan semangat dialog. Sejarah tak sekadar masa lalu, ia adalah jejak kala. Jika manusia diciptakan untuk bertanya, maka pertanyaan tertuanya adalah, dari mana kita berasal dan siapa yang menciptakan segalanya? Dari pertanyaan ini lahirlah dua jalan, jalan wahyu dan jalan observasi, jalan agama dan jalan ilmu. Tapi apakah keduanya bersahabat atau justru bermusuhan? Kita mulai dari sebuah peristiwa monumental, tahun 1633. Di sebuah ruang sidang megah di Roma, ilmuwan bernama Galileo Galilei berdiri di hadapan inkuisitor Gereja Katolik. Ia dituduh sesat karena mendukung pandangan Kopernikus bahwa bumi bukanlah pusat semesta. Dalam model heliosentris, mataharilah yang menjadi pusat dan bumi mengitarinya. Namun kitab suci menyatakan bahwa bumi tidak akan goyah dan matahari yang bergerak, ujar pihak gereja. Galileo menjawab dengan lirih, namun ia bergerak. Galileo tak sendiri. 3 abad sebelumnya, ilmuwan muslim bernama Ibn al-Haytham telah mengembangkan metode ilmiah yang ketat di Baghdad. Ia tidak menolak keberadaan Tuhan, namun ia percaya untuk memahami ciptaan, manusia harus menggunakan panca indera dan akalnya. Maka lahirlah apa yang kini kita kenal sebagai sains. Namun benarkah sejarah hanya tentang benturan? Kita beranjak ke abad pertengahan, di mana para teolog dan ilmuwan bekerja berdampingan. Thomas Aquinas di barat, Al-Farabi dan Averroes di dunia Islam berusaha menyatukan wahyu dan logika Yunani. Bahkan Kopernikus sendiri adalah seorang rohaniwan. Gregor Mendel, bapak genetika, adalah biarawan. Penemuan ilmiah mereka tak dipandang sebagai pemberontakan terhadap Tuhan, melainkan sebagai upaya memahami keajaiban ciptaan. Tapi semuanya berubah di abad ke-19. Tahun 1859, Charles Darwin menerbitkan The Origin of Species. Ia tidak menyerang agama secara langsung, tapi implikasi teorinya mengguncang teologi. Jika manusia berevolusi dari spesies lain, lalu bagaimana dengan kisah penciptaan dalam kitab suci? Debat pun membara. Di ruang publik, di sekolah, di gereja, perdebatan antara kreasionisme dan evolusi biologis berlangsung hingga hari ini. Bahkan di Amerika Serikat, teori evolusi masih diperdebatkan dalam kurikulum pendidikan. Sementara itu, di sisi sains, muncul tokoh seperti Richard Dawkins yang menulis The God Delusion, sebuah serangan frontal terhadap keyakinan agama. Ia menyatakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan adalah bentuk delusi massal, dan bahwa sainslah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Tapi apakah benar demikian? Mari kita tengok sisi lainnya. Albert Einstein, sang jenius fisika, pernah berkata, ilmu tanpa agama adalah pincang, agama tanpa ilmu adalah buta. Ia tidak menganut agama formal, tapi percaya akan adanya keteraturan kosmis yang tak mungkin kebetulan. Begitu pula Carl Jung, tokoh psikologi, yang melihat agama sebagai bagian integral dari struktur jiwa manusia. Di abad ke-21, lahir pendekatan sintesis. Tokoh seperti Francis Collins, kepala proyek genom manusia dan seorang Kristen taat, menyatakan bahwa tidak ada pertentangan mendasar antara iman dan sains. Bagi Collins, mempelajari DNA adalah membaca bahasa Tuhan. Lalu, bagaimana di dunia Muslim? Di Iran, lembaga penelitian cloning dibiayai oleh pemerintah religius. Di Indonesia, banyak ilmuwan yang juga aktif di kegiatan keagamaan. Tapi benarkah keduanya damai? Tantangan nyata muncul dalam bidang seperti bioetika, kecerdasan buatan, dan teori kosmologi.
Ketika ilmuwan mampu menciptakan embrio sintetis atau menyusun teori multisemesta, muncul pertanyaan mendasar. Di mana posisi Tuhan dalam sistem ini? Sains, dengan segala kerendahannya, menyatakan, kami hanya menjelaskan bagaimana. Sedangkan agama, dengan segala keyakinannya, menjawab, kami memberitahu mengapa. Dan di antara keduanya, berdirilah manusia, bertanya, meragukan, mencari makna. Namun konflik ini tidak melulu menjadi jalan buntu. Ada babak-babak penting di mana sintesis tercapai. Contohnya pada abad ke-12, Ibnu Rushd atau Averroes di Barat membela filsafat dan rasionalitas sebagai jalan menuju pemahaman terhadap wahyu. Ia menulis bahwa wahyu yang benar tidak akan bertentangan dengan akal yang benar. Gagasan ini kemudian memengaruhi Thomas Aquinas di Eropa. Dalam tradisi Timur, ada juga dialog produktif antara agama dan ilmu. Di India kuno, konsep dalam Veda dan teks Upanishad dijadikan dasar refleksi ilmiah dalam ilmu astronomi dan pengobatan Ayurveda. Di Tiongkok, filosofi Konfusianisme dan Taoisme tidak menolak observasi ilmiah, melainkan menyerapnya dalam harmoni kosmos. Namun tentu saja perkembangan ini tidak selalu mulus. Ilmu modern yang lahir di abad ke-17 membawa serta metode yang objektif dan terstandar, yang lambat laun memisahkan diri dari pertimbangan metafisik. Pada abad ke-20, penemuan besar seperti teori relativitas, mekanika kuantum, dan teori Big Bang membuka ruang kontemplasi baru. Bahkan ilmuwan seperti Georges Lemaitre, seorang imam Katolik, adalah penggagas teori Big Bang. Tapi disinilah paradoks muncul. Teori Big Bang menjelaskan awal mula semesta, namun tidak menjawab siapa yang menyalakan ledakan pertama. Maka pertanyaan metafisik tetap hadir. Perdebatan ini semakin rumit ketika muncul transhumanisme, sebuah gerakan yang percaya bahwa manusia dapat mengungguli keterbatasan biologisnya melalui teknologi. Apakah kita sedang bermain menjadi Tuhan? Atau hanya melanjutkan misi penciptaan? Sains menawarkan kekuatan, tapi agama mengingatkan akan tanggung jawab. Sains memberi alat, tapi agama memberi arah. Kita hidup di era data dan kecerdasan buatan. Tapi dalam malam yang sunyi, manusia tetap bertanya dalam hati, apakah aku sekadar hasil reaksi kimia dalam otak, atau ada jiwa yang tak terukur? Dan disinilah agama dan ilmu kembali bertemu, bukan dalam benturan, tapi dalam pertanyaan yang sama. Apa arti menjadi manusia? Mungkin pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, tapi bagaimana keduanya, ilmu dan iman, dapat bersinergi untuk memahami kompleksitas eksistensi ini. Karena pada akhirnya, baik sains maupun agama adalah cermin dari kerinduan manusia akan kebenaran. Dari Galileo hingga Dawkins, dari Al-Haytham hingga Lemaitre, dari ruang laboratorium hingga altar doa. Manusia terus berjalan dalam pencarian, dan sejarah mencatat bahwa kerinduan itu telah menciptakan peradaban.